Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Warisan Berdarah. Cerita kali ini ditulis oleh Aisyah Kanaya Azhar. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Sumbernya nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi video kali ini. Oh ya teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini ya teman-teman, dan cerita-cerita menarik lainnya. Nah, pada video kali ini langsung saja ya teman-teman, kita mulai ceritanya. Menceritakan di hari kelahiranku yang dipenuhi dengan hal mistis dan pengiriman santet yang dikirim oleh pamanku sendiri. Dan saya mau bilang di dalam cerita ini adalah real story. Jadi ini merupakan pengalaman nyata dari si penulis ya teman-teman. Nah, ceritanya semakin menarik. Mari saya lanjutkan ceritanya. Aku mengambil dari sudut pandang dari keluargaku sendiri. Tidak termasuk pamanku karena setelah kelahiranku, ketika pamanku mereka meninggal dunia, dan beberapa tahun kemudian paman keduaku dari bapak juga meninggal. Jadi saya tidak bisa bersudut pandang pamanku dikarenakan emang tidak tahu menahu kalau soal motifnya ingin menguasai keseluruhan harta warisan. Dugaan sementara ya hanya itu. Cuma itu yang Naya tahu. Ternyata jadi anak yang punya kelebihan gak gampang ya. Selalu dipandang sebelah mata dan dianggap tidak waras oleh mereka. Apalagi aku hidup dari keluarga sederhana pada saat ini. Perkenalkan, aku Aisyah Kanaya Azhar. Nama ibuku Fatma dan nama bapak Hanafi. Dan ada Abah Azhar yang sudah berumur 100 tahun tapi masih dengan keadaan sehat pada waktu itu. Beliau hidup sendiri setelah ditinggal oleh almarhumah nenek Asia. Dimulai di hari kelahiranku dan sedikit kisah tentang kehidupan masa kecilku. Aku dilahirkan di keluarga yang bisa dibilang keluarga berada pada waktu itu. Walaupun pada saat itu saudara bapak sudah meninggal dan tidak ada harta yang direbutkan kembali. Tapi di saat aku dilahirkan, keluargaku lebih memilih hidup sederhana saja. Bapak tidak menginginkan harta warisan itu lagi, walau nominalnya sangat banyak. Apalagi gara-gara warisan itu, saudara bapak jadi gelap mata dan berakhir dengan tragis. Aku baru tahu kalau Azhar turunan bangsawan pada zamannya. Dikarenakan bapak menolak harta itu, Abah menyumbangkannya pada yang lebih membutuhkan. Dan di saat usiaku menginjak 15 tahun, Abah berpulang. Tapi aku yakin Abah tidak meninggal, melainkan moksa, bisa dibilang berpindah alam jin. Karena pada saat jenazah Abah mau dikebumikan, aku tidak melihat jenazah Abah ada di liang lahat, jenazahnya menghilang. Tapi itu tidak disadari oleh semua orang. Aku terperangah di saat aku melihat di kerumunan warga itu ada sosok yang aku kenal. Dia adalah Abah yang sedang menatapku sembari tersenyum, memakai pakaian berjubah panjang, berwarna putih dan bercahaya. Sembari memegang sebuah tongkat berukir kepala harimau, aku melihat mulutnya terkantuk rapat, tapi aku mendengarkan suaranya yang begitu jelas ku dengar. Abah berucap, "Cuk, jangan takut, ini Abah sekarang. Abah kan tinggal bersama nenekmu di gubuk di tengah hutan. Kalau mau butuh apa-apa panggil saja Eyang Raksa. Eyang pamit, Assalamualaikum." Dan aku pun menjawab dengan rasa gugup, "Waalaikumsalam Eyang." Dari 5 bersaudara, bapakku anak paling bungsu. Pembagian harta warisan yang sebenarnya cukup adil, semua itu dibagi rata oleh Abah Azhar. Tapi saudara-saudara bapak seakan tidak terima, apalagi rumah yang sekarang ditempati diwariskan untuk bapak. Rumah itu cukup mewah, berlantai 2, punya halaman luas. Terdapat banyak ruangan kalau digambarkan di sekeliling rumah itu.
berdekatan dengan perkebunan dan hutan, yang dimana di belakang rumah ada jalan yang menuju hutan, yang dinamakan hutan larangan. Tidak semua orang bisa memasuki hutan itu dikarenakan wingit. Dan di sampingnya dikelilingi perkebunan kelapa sawit. Mungkin jarak rumah dengan perkebunan hanya 50 meter saja, dan jarak 20 meter di depan rumah adalah persawahan menuju perkampungan warga. Rumah itu cukup mewah pada zaman itu. Sebenarnya bapak sudah menolaknya dan kakaknya pun setuju kalau Hanapi tidak mengambil bagian yang cukup tinggi dikarenakan dia anak bungsu, tapi ditepis sama Abah, dan Abah berucap kembali, "Apa kalian gak berpikir aku ini masih hidup? Tapi kalian berusaha berlaku tidak adil terhadap adik kalian. Apalagi kalau aku sudah mati." Seketika ruangan menjadi senyap dan juga hening. Semua orang yang ada di ruangan ini terdiam dan Abah melanjutkan perkataannya. "Semua sudah aku atur untuk masa depan kalian dan keluarga kalian. Jadi jangan ganggu dan ketentuan dariku, ngerti? Sekarang bubarlah dan jangan pernah usik kehidupan adik bungsu kalian lagi, ngerti kalian?" Serentak semua yang ada di ruang tamu bubar seketika dengan membawa amarah dan juga kesal. Sepeninggalan saudaranya bapak, Abah ini berucap dengan lirih kepada anak bungsunya itu, "Berhati-hatilah kamu Hanapi. Mereka licik. Emang ada apa, Bah? Apa bakal terjadi sesuatu pada keluarga saya? Walau mereka kakak-kakakmu, Abah tidak mau atas kelakuan mereka yang seenak hati," timbal Abah. Serakah tidak pernah memikirkan keluarganya sendiri. Yang dipikirkan mereka hanya harta, tahta, jabatan, dan warisan. Dan Abah lanjut berucap, "Jaga istrimu dengan baik. Dia lagi hamil besar. Abah tidak mau terjadi sesuatu pada istrimu dan cucuku, karena sudah lama Abah tahu kalau saudaramu menganut ilmu sesat." Seketika terdengar suara yang memanggil Abah. Suara itu semakin menggema di dalam ruangan. Abah Azhar serentak menerka menghampiri siapa yang memanggil. Ternyata salah satu warga, yaitu Yusef. "Ada apa kamu memanggilku?" Dengan napas tersengal, orang itu pun menjelaskan apa yang telah terjadi. "Bah, ini cilaka, Bah. Sarip, putra Abah yang kedua. Sarip kecelakaan beserta keluarganya, Bah. Kendaraannya masuk ke dalam jurang, Bah." Kami yang dekat dengan lokasi melihat mobil Kang Sarip melaju dengan kecepatan tinggi, tapi saya perhatikan kok malah mengambil jalur yang mengarah ke dalam jurang, dan kami mendengar orang yang berteriak yang berada di dalam mobil. Tapi mau kami tolong, mobil sudah terjun ke jurang dan juga meledak, Bah. "Pi, Hanapi." Dengan rasa panik, Abah memanggil Hanapi. "Ada apa, Bah?" Hanapi yang kebingungan bertanya kembali. "Bah, Sarip kakakmu, Pi. Ada apa dengan Aa? Dia mengalami kecelakaan. Kita harus melihatnya. Astagfirullah, Aa Sarip." Setibanya di lokasi kejadian, yang dibantu oleh Mang Yusef sebagai penunjuk jalan, kendaraan yang ditumpangi keluarga Sarip tidak tersisa, hangus terbakar di dalam jurang yang teramat dalam. "Bah, terus bagaimana ini?" kata Hanapi. "Ada seseorang di balik kejadian ini. Abah sudah mengira ini bakalan terjadi." "Maksud Abah apa?" Hanapi memperjelas pertanyaannya. "Saudaramu mati bukan karena kecelakaan semata, tapi diteluh." "Oleh siapa, Bah?" Tiba Hanapi tidak percaya. "Nanti kamu bakal mengetahuinya, siapa biang dari semua ini. Balik kamu sekarang, cepat jaga istrimu di rumah." "Kenapa, Bah? Ada apa dengan Fatmah?" "Cepat, jangan banyak tanya." "Baik, Bah." Dengan tergesa-gesa, Hanapi bergegas kembali ke rumah untuk melihat kondisi sang istri. Setibanya di rumah, Hanapi memanggil Fatmah. "Fatmah, di mana kamu?" Sesaat ada panggilan yang menyauti dari dalam ruangan. "Iya, Kang. Ada apa kok sampai segitunya?" "Alhamdulillah kamu baik-baik saja," ucapnya sembari memeluk Fatmah dan mengelus perut yang sudah membesar itu.
Ari, akang teh kunaon kok bikin panik aja? Ucap Fatma yang gelisah melihat raut wajah suaminya. Nggak ada apa-apa, Aa Sarip, dia. Aa Sarip, emang dia kenapa Kang? Dia mengalami kecelakaan. Ucapan sang suami membuat mata Fatma terbelalak. Serentak Fatma berucap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah terus apa yang terjadi sama keluarganya? Apa mereka baik-baik saja Kang? Tidak ada yang selamat, semua hangus terbakar di dalam kendaraannya. Seketika Abah datang dan menyuruh Hanapi dan Fatma bergegas pergi dari rumah. Tapi Bah, kita pergi kemana? Dan kita nggak punya tempat tinggal. Kalian harus pergi selamatkan Fatma dan bayimu. Mereka mengincar anakmu itu. Kenapa anakku Bah? Kenapa? Mengapa? Mereka mengincar keturunanku Bah. Mengapa? Tidak ada waktu untuk menceritakannya. Tidak Bah, kita tidak akan pergi dari rumah ini. Wah, dasar ngeyel. Abah suruh kamu pergi bawa beserta istrimu. Mereka akan menjadikan anakmu sebagai tumbal. Tumbal? Tumbal apa Bah? Salah satu saudaramu menginginkan kesaktian dan kekayaan, dia bersekutu dengan iblis. Dan iblis itu menginginkan janin yang berada di kandungan istrimu itu. Tapi kalau kita pergi, Abah gimana? Hanapi khawatir meninggalkan Abah di rumah ini sendirian. Ucap Hanapi menjelaskan kekhawatirannya. Jangan pikirkan Abah, pikirkan keselamatanmu, istrimu dan juga anakmu. Cepat, tidak ada waktu lagi, kalian harus pergi. Masuklah ke dalam hutan. Seketika mata kedua pasangan suami istri itu terbuka lebar. Kenapa ke dalam hutan Bah? Bukankah itu terlalu berbahaya? Lagian ini kan bulan suro juga Bah. Bulan larangan masuk ke dalam hutan. Di sana terdapat banyak sosok Bah. Dan Abah kemudian mulai berucap, di sini lebih berbahaya lagi. Setidaknya tidak di dalam hutan. Di sana kalian bakalan menemukan sebuah gubuk di tengah hutan. Berlindunglah di dalam gubuk itu sampai istrimu melahirkan, dan jangan kembali sebelum bulan suro berlalu. Ingat itu baik-baik Hanapi, pinta Abah kepada Hanapi. Kang, Fatma takut. Bagaimana nasib anak kita Kang? Dan Hanapi pun kemudian berusaha menenangkan Fatma yang ketakutan sembari memeluknya. Dan pada akhirnya Hanapi memutuskan untuk mengikuti saran dari Abah demi keselamatan istri dan juga anak-anaknya. Kita harus pergi demi keselamatan anak yang ada dalam kandunganmu. Tapi Kang, hutan itu terkenal angker. Jarang orang yang mau memasuki hutan itu. Fatma takut Kang. Sudah cepat, gak ada waktu lagi. Kalian harus pergi sore ini juga. Singkat ceritanya, pasangan suami istri itu pun menelusuri lebatnya hutan. Jalanan yang tertutup semak belukar yang jarang dijamah orang membuat perjalanan terhambat. Hari semakin gelap dan hawa teramat mencekam. Jarak pandang semakin terbatas, gelap semakin terasa. Cahaya rembulan seakan tidak dapat membantu menerangi perjalanan mereka, saking rimbunnya pepohonan. Di dalam hutan hanya mereka berdua saja tanpa ada orang lain. Tapi di sisi itu mereka yang tidak kasat mata sedang memperhatikan mereka berdua dari dahan pohon. Makin masuk ke dalam hutan, makin gelap terasa. Semakin erat Fatma memegang lengan tangan Hanapi suaminya. Kang, Fatma gak kuat Kang, perut Fatma sakit Kang. Rengekan Fatma membuat Hanapi merasa khawatir dengan kandungannya, beserta kondisi Fatma yang sudah kelelahan. Dengan napas yang tersengal-sengal, keringat membanjiri pakaian yang dikenakan di tubuh Fatma. Bertahanlah sebentar lagi, kita akan sampai tujuan. Mau akang gendong? Enggak Kang, Fatma sudah gak kuat lagi melanjutkan berjalan. Apa bisa kita istirahat terlebih dahulu Kang? Ya udah, kita beristirahat dulu di sini di bawah pohon ini. Tapi apa tidak bahaya Kang? Di sini gelap tanpa penerangan. Di sekeliling kita hanya pepohonan dan semak belukar. Apa tidak ada hewan buas Kang? Fatma takut.
Lebih baik kita berbanyak zikir saja dan juga meminta perlindungannya. Hanya Allah lah Maha Pelindung. Samar-samar terdengar auman harimau. Astagfirullah Kang, itu suara apa? Setelah mendengar auman harimau, kekhawatiran terpancar dari raut wajah mereka berdua. Semakin erat Fatma memeluk sang suami saking ketakutannya, dengan tubuh yang bergetar menahan rasa takut. Cepat, kita bergegas pergi dari tempat ini. Tanpa mereka sadari, sedari tadi pohon yang mereka pakai untuk istirahat, terdapat sosok-sosok yang tidak kasat mata yang bertengger di ranting pohon, yang sedang asik melihat mereka berdua. Tetapi Hanapi maupun Fatma tidak menyadarinya, dan sosok-sosok itu pun seolah enggan mendekati pasangan suami itu, dikarenakan adanya sosok harimau yang selalu mengawasi dan juga menjaga pasangan suami istri tersebut. Auman harimau tadi itu, supaya Fatma dan juga Hanapi bergegas pergi dari pohon yang dipakai untuk beristirahat, dan tentunya bukanlah harimau biasa. Harimau itu ditugaskan untuk menjaga dan juga melindungi keturunan yang masih di dalam rahimnya Fatma. Singkat ceritanya, tidak terlalu jauh di depan sana Hanapi melihat sebuah gubuk yang berdiri dengan kokoh. Gubuk itu terang dengan cahaya obor di pelataran. Kalau digambarkan gubuk ini seperti rumah panggung yang beranyamkan bambu bilik dan terdapat jendela kecil di depan rumahnya. Ada tanjakan yang harus didaki sebelum masuk ke dalam rumah gubuk tersebut. Aneh, di tengah hutan ada satu gubuk yang berdiri kokoh. Siapa yang tinggal di sini di tengah hutan seperti ini, Kang? Kok ada ya? Pertanyaan yang terlontar dari Fatma yang merasa keheranan. Kang, apa ada orang di gubuk itu? Entahlah, Akang juga nggak tahu. Fatma kemudian menahan rasa sakit yang berada di bagian perutnya, sembari dia mengaduh. Duh, sakit banget ini. Ada apa? Kenapa dengan perutmu? Apa kamu terluka? Ucap Hanapi yang begitu panik. Perutku Kang, mules dibarengi rasa sakit ini. Terus apa yang harus aku lakukan? Ya udah, lebih baik kita masuk ke dalam gubuk itu. Kita cari bantuan. Ya udah baik Kang. Sesamanya di depan gubuk, akhirnya setelah beberapa kali manggil empunya, tidak ada jawaban sama sekali. Hening yang dirasakan bagaikan tidak berpenghuni. Kang, apa kita masuk aja? Fatma sudah gak kuat. Fatma, kakimu kenapa berdarah? Seketika Fatma pun terkejut. Kurasa keluar dari jalan lahir, Kang. Fatma akan melahirkan di malam ini. Fatma khawatir, Kang. Akang rasa gubuk ini tidak berpenghuni. Kita masuk saja ke dalam. Setelah mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci, Hanapi membopong Fatma untuk segera masuk. Dan Hanapi kemudian terperangah melihat ke dalam ruangan yang begitu terawat dan bersih. Ada beberapa pencahayaan di ruangan ini. Dan yang lebih tidak masuk akalnya lagi, Hanapi menemukan makanan lezat dan pakaian lengkap untuk bayi. Dan Fatma pun berucap, Kang, apa ini disiapkan Abah untuk kita? Entahlah, Akang juga nggak tahu. Sebelumnya Abah tidak memberitahu Akang soalnya. Ya sudah, kamu berbaring di tikar itu. Akang mau cari sesuatu dulu. Cari apa, Kang? Pawon lah untuk mengambil air hangat. Setelah melihat kondisi di dalam gubuk, akhirnya Hanapi menemukan yang dicari. Tapi tunggu, ada seseorang wanita yang tidak terlalu tua yang sedang merebus air di atas tungku. Hanapi terus menatap wanita itu yang masih memunggungi dirinya, dan pada akhirnya si wanita itu pun berbalik menatap ke arahnya. Wanita itu pun berucap, Kamu sudah datang, Jang? Dengan suara gugup Hanapi pun menjawab, Iya Nyai, maaf saya telah lancang memasuki gubuk Nyai. Istri saya mau melahirkan. Ya saya sudah tahu, biar saya yang membantu proses kelahiran anakmu itu. Dari mana Nyai tahu kalau kami akan kemari? Apa Azhar yang memberitahuku sebelumnya?
Samar-samar terdengar lenguhan dan suara memanggil dari Padma dibarengi teriakan yang dimana istri dari Hanapi itu sedang menahan rasa sakit yang teramat sangat. Itu adalah suara Padma. Ini sudah saatnya bawa air hangat itu. Baik, Nyai. Dan bergegaslah Hanapi membawa yang disuruh oleh wanita itu. Setibanya di ruangan yang dimana Padma berbaring, dan Padma pun berkata, "Kang, siapa dia, Kang? Gak usah khawatir, aku yang akan membantumu. Namaku Nyai Anjar." Sembari meringis, Padma berucap, "Terima kasih Nyai mau menolong saya." Hanapi kemudian membatin, "Tunggu, Nyai Anjar, bukankah dia adalah ibu? Ini bukan waktunya aku menjelaskan semua rasa penasaranmu itu, Pi. Ini waktunya mengurus kelahiran istrimu dulu, dimana proses kelahiran anak pertama dari pasangan tersebut sungguh di luar dugaan." Malam semakin mencekam. Terdengar suara anjing hutan yang saling bersahutan. Bau busuk bangkai semakin pekat tercium oleh hidung. Letusan tiap letusan semakin menggema, terasa bumi bergoncang dan menggetarkan tempat yang aku duduki ini. Dengan wajah panik, Hanapi berucap dan bertanya, "Apa itu, Nyai? Ledakan apa itu? Sebenarnya apa yang terjadi di luar sana?" "Yang kau dengar adalah santet kiriman dari saudaramu sendiri untuk melenyapkan anak dan istrimu. Mereka mengirim puluhan atau lebih sosok-sosok yang sekarang berada di luar sana, sehingga bau busuk bangkai itu teramat pekat menyeruak ke dalam gubuk ini." "Tidak mungkin itu saudaraku. Apa mereka tega melakukan ini terhadapku, Nyai? Jika kau tidak percaya, kau boleh melihatnya. Tapi ingat, kau tidak usah membuka pintu itu. Cukup di selorotan yang ada di hadapanmu saja." Hanapi saking penasarannya, dia pun memutuskan untuk melihat situasi yang telah terjadi di luar sana. Alangkah terkejutnya Hanapi sampai matanya terbelalak, napasnya seakan tercekat. Setelah apa yang dia lihat tentunya, puluhan atau lebih sosok pocong sedang mengelilingi gubuk ini dengan wajah tidak berbentuk, kain kafan yang lusuh. Mereka melayang-layang mengitari gubuk yang kami tinggali ini. Dan bukan hanya itu saja, beberapa banaspati pun melesat dengan cepat, mencoba menyambar dan juga menghantamkan kubalan api yang berkobar ke atap gubuk ini. Akan tetapi selalu meleset sebelum mendarat di bagian atap. Banaspati itu meledak sampai terdengar dentuman di atas langit, dan belum lagi ditambah suara kuntilanak yang saling bersahutan di setiap penjuru hutan. Malam semakin mencekam, ditambah Padma masih berjuang untuk melahirkan. Aku mencoba menghiraukan dengan apa yang barusan aku lihat. Aku lebih memilih untuk duduk memegangi tangan Padma yang masih meronta-ronta menahan rasa sakit yang teramat sangat. "Kang, sakit Kang. Padma gak kuat Kang," keluh Padma. Hanapi yang menyaksikan istrinya berjuang dan melihat kondisi Padma semakin teriris hatinya. Napas Padma semakin tersengal, keringat semakin bercucuran, wajah yang semakin memucat sembari meneteskan air mata, menahan rasa lelah dan juga rasa sakit. "Bertahan demi anak kita. Pasti kamu kuat, Padma. Akang percaya kamu bisa bertahan." Hanapi mencoba menguatkan batin Padma. "Ayo nak, kita coba lagi. Ngeden yang kuat, tarik napas, turunkan secara perlahan," ucap Nyai Anjar. Beberapa saat kemudian, pada akhirnya bayi yang dinanti pun keluar juga dengan selamat. Seketika tangisan bayi menggema di setiap penjuru ruangan. Serentak semua orang berucap, "Alhamdulillah ya Allah." "Anakmu perempuan? Ambil, azanilah sekarang," pinta Nyai Anjar kepada Hanapi. Hanapi mengambil bayi yang baru dilahirkan itu dan kemudian mengadzaninya sembari beruraian air mata.
Siapapun namanya, nanti jangan lupa bawa nama leluhurmu di namanya. Baik, Nyai. Alhamdulillah, sosok itu sudah mulai pergi. Sedikit penjelasan nih, sang bayi sedang diincar untuk dijadikan tumbal dari pamannya, yaitu kakak dari Hanapi sendiri. Tapi dikarenakan bayi itu yang terpilih, banyak dari leluhur yang menjaga dan melindunginya, terutama dari Sang Maha Pencipta dan kedua orang tua si bayi. Karena sang bayi selamat sampai terlahir dan diazani, dan kenapa sosok di luar pergi? Ya karena menjelang pagi. Setelah azan dikumandangkan, hawa ruangan yang tadi pengap mencekam berubah sangat sejuk. Bau busuk pun menghilang, suara keributan itu pun lenyap. Seketika hening. Nyai, apa makhluk yang berada di luar sana sudah pergi? Nyai hanya menganggukkan kepalanya saja. Dan Hanapi masih penasaran dengan keberadaan Nyai Anjar, yaitu adalah ibunya sendiri, Asia, yang sudah lama meninggal. Mau bertanya takut tersinggung, akan tetapi, apa bertanya saja kali, biar hilang rasa penasaranku. Nyai, apa saya boleh bertanya sama Nyai? Tanya apa? Jawab Nyai singkat. Apa benar Nyai bernama Asia? Kalau benar, berarti Anda adalah ibuku. Sebelumnya saya minta maaf karena telah lancang bertanya. Dulu sewaktu saya berusia 6 tahun, saya melihat Anda telah berpulang dan sempat mengantarkan ke pemakaman. Sampai saat ini, saya masih mengingatmu, Bu. Terserah saja, mau kau panggil apa? Timbal Nyai Anjar. Bukankah ibu sudah meninggal? Celetuk Hanapi. Aku belum mati. Yang dikubur bukanlah aku. Aku lebih memilih berpindah alam. Ibu mempunyai sebuah ilmu untuk berpindah alam dengan artian moksa, supaya ibu bisa menjaga keturunan yang bakal lahir ke dunia, terutama keturunan yang dipilih oleh leluhurmu, dan tidak sembarang keturunan yang terpilih. Maksud ibu belum mati dan ibu masih hidup, timbal Hanapi. Hidup dengan artian bukan lagi seperti manusia. Apa kau sudah pikirkan nama untuk anakmu? Iya Bu, sudah Bu. Aisyah Azhar. Seketika Padma menyauti dari arah samping. Tapi Padma kepingin kanaya Kang, lebih imut kayak anaknya. Kok berebut soal nama, satuin aja dah. Maksud ibu Aisyah Kanaya Azhar. Singkat ceritanya, waktu pun berlalu. Sudah seminggu Hanapi tinggal di gubuk tersebut. Ini sudah waktunya kalian kembali, biar aku yang mengantar keluar dari hutan ini. Saran Nyai Anjar. Baik Bu, saya nurut saja. Seketika Padma melihat sosok harimau yang ukurannya membuat jantung seakan keluar dari tempatnya. Dan sosok itu teramat dekat, sekitar 7 meter dari Padma berdiri sekarang. Kang, itu Kang. Ucapan Padma tercekat sembari Padma menuju ke arah sosok harimau itu yang sedang menatap dirinya. Ada apa Padma? Dan Nyai Anjar pun berucap, gak usah takut. Itu dia adalah Raden Abbas Sanjaya yang nantinya akan mendampingi anak kalian. Mendampingi? Maksud ibu apa? Kalian nanti bakalan tahu dengan sendirinya. Tidak berselang lama mereka pun akhirnya keluar dari hutan tersebut, tapi tidak dengan Nyai Anjar. Sudah, pergilah. Aku gak bisa kembali ke sana sekarang. Itu bukan tempatku lagi. Tapi Bu, Abah pasti senang melihat ibu lagi. Abahmu tidak perlu tahu dia yang akan datang padaku di suatu hari nanti. Pi, ingat pesanku, ikhlaskan kakakmu. Maksud ibu apa? Nanti kamu bakal tahu sendiri. Pergilah, abahmu sudah menunggu cucunya. Singkat waktu, sesamanya di teras depan rumah keluarga Hanapi, berucap salam dan memanggil penghuni rumah. Assalamualaikum, Bah, Abah. Hanapi balik, Bah. Hening tidak ada siapapun di rumah. Kang, Abah kemana?
Kok sepi, Kang? Akang juga nggak tahu apa kemana. Ya sudah, kamu masuk. Kasihan Aisyah, baringkan dia di kasur dulu. Ya sudah, Fatma masuk dulu. Sambil melamun di depan teras rumah, Hanapi kemudian memikirkan perkataan ibu yang mengganti namanya menjadi Nyai Anjar. Yang harus mengikhlaskan kakakku maksudnya apa? Dan apa yang terjadi sama mereka? Lambat laun terdengar suara yang memanggil di arah belakang Hanapi. Assalamualaikum, Pi. Waalaikumsalam. Abah habis dari mana? Sudah, kita masuk ke dalam dulu. Bicaranya di dalam rumah saja. Baik, Bah. Serentak mereka pun masuk ke dalam dengan hati yang masih diliputi rasa penasaran. Hanapi masih sabar menunggu penjelasan yang akan Abah bicarakan. Setelah mereka berdua saling duduk berhadapan, Abah berkata, "Cucuku mana?" "Oh, Aisyah lagi istirahat sama emaknya." "Oh, iya. Sambil manggut-manggut apapun mengiyakan. "Bah, apa ada sesuatu yang terjadi? Banyak hal yang telah terjadi setelah kepergianmu ke hutan." "Apa yang terjadi, Bah?" "Ini soal kakakmu. Apa yang terjadi dengan mereka?" "Mereka sudah meninggal karena ulah mereka sendiri." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Meninggal kok bisa, Bah?" Hanapi terheran-heran dengan raut muka Abah yang datar tanpa ada raut kesedihan di wajahnya. "Apa yang mereka tanam, mereka pula yang menuai. Abah sudah ikhlas, leluhurmu lebih memilih anakmu, maka jagalah ia, didik dia dengan baik." "Maksud Abah apa?" "Nanti saja Abah jelasin. Asal kau tahu, kakak kedua darimu, dia masih dengan keadaan yang kritis." "Apa? Aa Asep masih hidup, Bah? Terus dia di mana sekarang?" "Dia sedang dibawa berobat oleh istrinya." Inilah yang terjadi pada mereka, sehingga kau tidak tahu apapun ikut jadi sasaran mereka. Hanya karena harta yang tidak seberapa, mereka dengan tega saling kirim santet. "Apa Aa Asep akan bertahan, Bah?" "Entahlah, kita lihat saja nanti." "Kenapa Abah nggak tolong dia?" "Buat apa? Malah mereka mengharapkan aku segera mati. Mereka merencanakan ini jauh-jauh hari, tapi selalu gagal." "Perbaiki sholatmu, perkuat imanmu, jangan lupakan untuk selalu berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan, dan mintalah perlindungan kepadanya, karena sebaik-baiknya pertolongan datang dari Sang Maha Pencipta. Soal ilmu warisan atau leluhur, Dia akan memilih siapa yang berhak untuk dijaga dan dididik." "Tapi, Bah, kalau begitu saudaraku semua dapat ilmu dari mana?" "Mereka memilih jalan sesat. Ilmu yang mereka miliki bukanlah dari golongan putih, melainkan ilmu hitam, yang diharuskan menumbalkan nyawa di setiap tahunnya. Entah keluarga, anak, atau istri, bisa saja orang lain." "Bagaimana Abah tahu itu semua? Apa kamu lupa siapa terah dari leluhurmu?" Ada sedikit nada penekanan yang terlontar dari mulut Abah. "Ya maaf, Bah, bukan maksudku meragukan itu semua. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, kalau ilmu itu tidak memilih saudaraku, lalu siapa yang leluhur itu pilih? Apalagi setelah aku tahu leluhur yang Abah maksud dari terah kerajaan." "Anakmu, dia yang terpilih," jawab Abah dengan lugas. "Aisyah anakku, Bah. Kenapa harus anakku? Apa dia bisa menghadapi nasibnya kelak?" "Abah yakin Aisyah cucuku bakal baik-baik saja. Dia akan mengikuti jalan hidupnya sendiri. Aisyah cucuku, dia tidaklah sendiri. Allah senantiasa melindunginya, termasuk kita sebagai keluarganya." "Maksud Abah, siapa yang bersama Aisyah kelak di saat Aisyah beranjak dewasa? Asal kau tahu, siapapun yang sudah terpilih oleh leluhurmu, tidak peduli perempuan atau laki-laki, akan selalu ada untuk menjaga dari berbagai hal yang tidak diinginkan, termasuk menjaga Aisyah,
Cucuku terlahir dengan kelebihan yang dia punya. Dia akan berbeda dari anak yang lainnya yang pada umumnya. Kau harus bisa bersabar dengannya, didiklah dia dengan baik. Insya Allah bah, Hanapi akan selalu berusaha. Singkat waktu di mana usia Aisyah menginjak 9 tahun. Anaknya lebih suka menyendiri, tidak suka membaur dengan banyak orang, dan dia lebih pendiam. Tapi jika membicarakan hal yang dia suka, harus ekstra sabar, karena sekalinya bicara tidak akan berhenti menjelaskan sampai dia merasa lelah sendiri. Waktunya lebih banyak dihabiskan di dalam kamar, berbicara sendiri entah dengan siapa, atau mungkin dengan teman imajinasinya. Tapi lambat laun keanehan mulai terjadi. Kemudian kita masuk ke sudut pandang Hanapi. Fatmah, apa kau memperhatikan keanehan pada Aisyah anak kita? Seketika Fatmah memandang ke arah Aisyah yang lagi asik bermain dengan boneka kesayangannya. Iya Kang, setiap malam Fatmah selalu mendengar Aisyah mengigau di dalam tidurnya. Fatmah tanya keesokan harinya, tahu nggak apa katanya? Aisyah sering pergi malam bersama harimau. Diajak pergi melihat-lihat dan bertemu mereka. Hanapi menimpali. Mereka siapa? Terus harimau. Entahlah Kang, mungkin dia lagi bermimpi saja. Aku gak bermimpi mah, itu beneran, celetuk Aisyah. Aku dibawa jalan-jalan sama sosok harimau tiap malam. Aku juga lihat mama sama bapak lagi bobo, dan lihat Aisyah juga yang lagi bobo dekat mama. Tahu nggak, aku melayang terbang. Wah, seru sekali mah. Aisyah sangat senang di sana. Aisyah melihat ada yang terang, ada yang gelap. Kalau yang terang sangat bagus pemandangannya, indah sekali. Kalau yang gelap, Aisyah sangat takut, serem. Seketika Fatmah dan Hanapi terperangah mendengar penjelasan dari anak gadisnya itu, dan Fatmah mencoba menenangkan sang suami supaya tidak kepikiran dengan apa yang barusan didengar olehnya. Sudah, nih kopinya diminum dulu, katanya bapak mau ke sawah. Oh iya, bapak sampai lupa. Sembari meneguk secangkir kopi yang masih hangat, Pak Hanafi kemudian mengingat sesuatu dan berucap, bapak jadi ingat pas Aisyah dilahirkan. Apa kamu mengingat sosok harimau itu? Bisa jadi harimau yang dimaksud penjaga Aisyah. Entahlah, Fatmah. Aku juga masih bingung dengan apa yang dikatakan Aisyah. Kalau mama mengizinkan bapak mau ajak Aisyah ke Pak Ustadz untuk belajar di sana. Mama setuju saja kok. Lagian kan rumah Pak Ustadz gak jauh kok. Dan kembali Aisyah ikut nimbrung ke dalam pembicaraan kedua orang tuanya. Tapi mah, Aisyah takut. Takut kenapa, cantik? Kan ada mama yang nganter nanti. Tapi mah, di belakang rumah Pak Ustadz ada monyetnya gede banget, hitam, gak lucu. Giginya panjang, matanya merah, rambutnya kasar. Aisyah takut. Dan di kebunnya Pak Ustadz yang dekat kebun pisang ada pocongnya, tapi mukanya hitam, wajahnya hancur. Ya juga bau sekali. Gak hanya satu tapi banyak mah. Seketika Pak Hanafi dan Fatmah terdiam memikirkan apa yang dimaksud Aisyah, gadis kecilnya itu. Fatmah bertanya pada Aisyah, tahu dari siapa kalau di rumah Pak Ustadz itu serem? Bukan di dalam rumah, tapi di belakang rumah mah. Kan Aisyah suka jalan-jalan malam kalau mama sama papa lagi bobo. Jalan-jalan sama siapa? Tanya Pak Hanafi. Sama harimau. Obrolan mereka terhenti di saat ada seseorang memanggil Pak Hanafi. Pi, Hanafi, apa kamu di dalam? Iya sebentar. Bergegas Pak Hanafi membukakan pintu depan. Dikira siapa? Ada apa Mang Dadan ini manggil saya? Nyari Abah Azhar gak ketemu. Kamu tahu beliau kemana? Lah, emangnya ada apa Kang Dadan nyariin Abah? Itu ada seseorang yang nyariin abahmu. Aku coba cari gak ketemu.
Lah siapa yang cari Abah? Ya mana saya tahu. Coba lihat dulu sama kamu sana. Orangnya ada di pelataran depan rumah Abah. Ya sudah sebentar. Bergegas Pak Hanapi menghampiri seseorang itu. Dan ternyata istri dari kakak kedua Pak Hanapi. Teteh, apa kabar? Tumben ada apa cari Abah? Teteh kepingin minta maaf sama kamu dan juga keluargamu, Pi, atas apa yang dilakukan oleh suami Teteh. Asep, bagaimana kabarnya dia, Teh? Kabar buruk, Pi, seakan hidup enggan, mati juga enggan. Makanya Teteh kesini, Teh, mau minta bantuan sama Abah, supaya Abah mau memaafkan kesalahan suami Teteh. Kasihan selama 9 tahun hidupnya tersiksa dengan penyakit yang Teteh juga nggak tahu penyakit apa. Dengan perut makin hari makin membesar, sekujur tubuh mengeluarkan cairan yang berbau busuk. Harta kami pun habis tidak tersisa. Hanya untuk kesembuhan kakakmu itu, pengobatan apapun seakan tidak berguna, Pi. Tolong Teteh. Teteh sudah nggak tahu harus ngapain lagi, Pi. Teteh sudah nyerah. Sekarang Asepnya di mana, Teh? Dia di dalam mobil, Pi. Serentak Pak Hanapi menghampiri mobil yang terparkir di halaman rumah dan membukanya. Seketika bau busuk menyeruak ke dalam hidung terasa pahit. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begini, Teh? Dan Pak Hanapi meminta tolong kepada seseorang yang tadi memanggilnya, dan kepada sopir untuk membantu mengangkat tubuh yang sudah tidak berdaya itu untuk masuk ke dalam rumah. Pak Hanapi melihat raut wajah yang kebingungan seakan enggan untuk membantu, dikarenakan bau yang teramat sangat menyengat. Kumohon, tolonglah bantu aku untuk membawanya ke dalam. Pak Hanapi kemudian memohon dengan sangat kepada mereka dan akhirnya terdengar kata, baiklah, walau agak terpaksa karena mengingat kebaikan Abah Azhar, jadi mau tidak mau mereka pun membantu Pak Hanapi. Setelahnya kakak dari Pak Hanapi dibaringkan di ruang tamu. Seketika Abah datang dengan raut muka yang tidak bisa diartikan. Terlihat sorot mata yang tajam dipenuhi rasa kesal terhadap anak kandungnya sendiri. Pak Hanapi mencoba menenangkan Abah dengan menggenggam tangan dan berkata, sudahlah, Bah, gak baik terus mendendam. Kakak sudah dapat balasan atas apa yang dia lakukan. Setidaknya Abah cukup memaafkannya saja ya, biar kakak tidak tersiksa lebih lama lagi. Kasihan, Bah. Sembari meneteskan air mata, Pak Hanapi terus berucap, Bah, gak baik terus begini. Seketika Abah menghela nafas berat, dan dengan perlahan Abah pun menghampiri Asep yang terbaring tidak berdaya. Dan Asep pun melihat Abah dengan mata terbelalak dengan mulut terbuka, dan suara tercekat air mata pun kemudian menetes, seakan sedang berucap meminta maaf kepada Abah. Pergilah, aku sudah memaafkanmu, ucap Abah serentak. Sebelumnya aku akan berusaha mengeluarkan ilmu hitammu dulu. Dan Abah berusaha mengeluarkan benda yang berada di keningnya. Setelah beberapa saat keluarlah susuk berlian, dan Abah meraba di tiap bagian tubuh yang terasa energinya sangatlah kuat. Beberapa susuk telah Abah keluarkan dan berpindah ke bagian perut. Tapi sangat disayangkan, sebelum Abah mengeluarkan benda yang berada di dalam perut, perut itu meletus memuncratkan banyak darah dengan aroma busuk yang teramat busuk sekali, dan kemudian mengeluarkan semua organ yang berada di dalam perutnya. Tanpa mereka sadari, Aisyah sedang memandangi kejadian itu di depan matanya. Gadis kecil itu sedang berdiri di depan pintu dengan mata terbelalak. Teriakan menggema di ruangan tersebut. Istri dari Asep pun berteriak histeris sebelum ia terjatuh pingsan tidak sadarkan diri. Fatma yang mengikuti Aisyah dari belakang, sesampainya di depan pintu dia pun ambruk seketika tidak sadarkan diri. Orang yang menyaksikan kejadian ini berhamburan keluar dikarenakan tidak sanggup menyaksikan hal setragis ini, dan mencoba memanggil Pak Hanapi dikarenakan istrinya tergeletak di lantai pas di depan pintu.
"Pak Hanapi, istrimu!" teriakan warga yang berhambur keluar. Beberapa kali orang itu memanggil Pak Hanapi, tetap tidak ada jawaban, dan mereka memilih untuk pergi. Pak Hanapi tetap pada posisinya yang tidak bergerak, terdiam membeku, terpaku dengan kejadian ini, dan seolah tidak mendengarkan panggilan itu. Apa yang seluruh tubuhnya berlumuran darah, terduduk lemas, dan melihat cucunya Aisyah. Seketika Abah berteriak menyadarkan Pak Hanapi. "Hanapi, bawa anakmu pergi cepat." Berulah Pak Hanapi tersadar dari rasa syok yang teramat sangat. Setelah berbalik melihat ke arah pintu, ternyata di sana sudah ada Aisyah, dan kemudian di belakang Aisyah masih terbaring tubuh Fatma. Dikarenakan kedua orang tadi enggan membantu dikarenakan rasa takut yang berlebihan, mereka lebih memilih pergi dan memberitahukan kejadian ini kepada ketua RT dan mencari bantuan. "Aisyah, Fatma, ya Allah, kenapa kalian berada di sini?" Pak Hanapi mencoba mengelus wajah imutnya, tetap tidak merespon ucapan bapaknya. Gadis kecil itu terpaku menatap lurus ke arah di mana mayat dari sang paman berada, lebih tepatnya di atas mayat itu. Aisyah kemudian melihat sosok yang menyeramkan. Gumpalan asap hitam pekat, tapi yang terlihat hanya bagian kepalanya saja, yang mengeluarkan api yang menyala-nyala dengan mata besar yang sedang menatap ke arah Aisyah. Dengan serangkaian yang mengerikan, mencuat gigi taring yang tajam seakan siap untuk mencapik targetnya. Dengan napas tersengal, Aisyah masih terus menatap sosok itu. Yang Aisyah berdiri di depan pintu masuk. Pak Hanapi mencoba membangunkan istrinya, tapi tidak berhasil. Pak Hanapi melihat istri A.A. Asep pun kondisinya sama dengan Fatma, terbaring tidak sadarkan diri. Melihat Abah bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri dari darah yang sangat bau itu. Tak luput pandangan Pak Hanapi melihat sekeliling jenazah. Lantai marmer bersimbah darah dan organ berserakan di sekeliling jenazah, membuat Pak Hanapi merasa mual dan juga pusing. Orang yang tadi belum datang juga. "Aisyah, anak bapak, sadar nak, sadar." Pak Hanapi kebingungan di sisi istrinya yang tidak sadarkan diri. Di sisi lain Aisyah masih terdiam mematung, entah apa yang telah terjadi kepadanya. Badan mungilnya ditarik supaya duduk di pangkuan bapaknya. Pas badan Aisyah mau ditarik, tapi Pak Hanapi merasakan ada keanehan kepada Aisyah. Dia terus berdoa dalam hati semoga bantuan cepat datang. Sudut pandang Aisyah sosok itu terus menyeringai, tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, buruan, yang semalam ini dinantikan sudah berada di hadapanku, siap untuk dinikmati anak yang dulu sempat dijadikan tumbal oleh tuanku yang dungu. Sekarang dia mati di tanganku karena tumbalnya gagal. Dia berikan kepadaku, yaitu kau, gadis manis. Tapi sekarang kau berada di depanku, gadis yang memiliki darah biru dan kelahiran yang istimewa. Darahmu wangi, banyak makhluk lain yang akan mengincarmu. Sebelum itu terjadi, lebih baik ku santap habis dirimu untuk menambah energiku." Hahaha. Seketika sosok itu melesat dengan cepat ke arah Aisyah yang masih berdiri di depan pintu. Dengan mata terbelalak, Aisyah kepingin menjerit, tapi entah apa yang terjadi seakan mulutnya keluh. Sebelum sosok itu menyentuh Aisyah, beberapa cahaya putih kebiruan melesat menghentikan aksi sosok tersebut. Cahaya hitam dan putih itu saling menyerang, dan secara tiba-tiba ada yang mengusap muka. Seketika Aisyah jatuh, tidak sadarkan diri, dan gelap dan entah apa yang terjadi setelahnya. Kemudian sudut pandang Pak Hanapi. "Alhamdulillah Pak Ustadz, akhirnya kalian datang juga. Pak RT, tolong istri dari kakakku Pak RT." Serta Pak RT dan warga melihat pemandangan yang tidak lazim di depan mata mereka. "Pak Ustadz, ini gimana?" Pertanyaan dari warga, tidak tahu harus berbuat apa setelah melihat kondisi yang mengenaskan. "Kalau bisa kumpulkan dulu organ yang..."
berserakan di samping jenazah. Kalian yang sanggup dan ikhlas tolong dibantu. Bagi yang gak kuat, lebih baik ia menjauh saja. Dan warga kemudian bertanya, sebenarnya ada apa ini? Apa yang terjadi? Nanti saya jelaskan, Pak. Tapi tolong urus jenazah kakak saya terlebih dahulu. Dan tolong istri A.A. Asep, dia masih tergeletak di lantai, pinta Pak Hanapi. Dan ibu-ibu membantu membopong Fatma ke dalam ruangan. Banyak warga yang menyaksikan kejadian yang teramat memilukan ini. Tidak sedikit orang setibanya di depan pintu langsung muntah karena tidak kuat dengan bau busuk yang terdapat pada si jenazah. Pak Ustadz, tolong Aisyah, Pak Ustadz. Kenapa dia dengan Aisyah? Saya tidak tahu, Pak. Semenjak tadi dia diam mematung. Apa karena sawan kali, Pak? Kata seorang ibu-ibu yang berdiri di samping Pak Hanapi. Biar saya coba. Pak Ustadz membacakan doa di telapak tangannya, lalu kemudian mengusapkan ke wajah Aisyah sambil meniupkan di bagian kepala. Seketika Aisyah terjatuh tidak sadarkan diri. Bawa pulang Aisyah, jangan dibiarkan di sini. Tidak aman untuknya. Kurasa ada yang mengincarnya, ada yang mengincar Aisyah. Pak Hanapi sangat terkejut. Maksud Pak Ustadz? Lebih baik kita bahas nanti saja. Kita urus dulu jenazahnya. Gak baik dibiarkan seperti ini. Baik Pak Ustadz. Singkat ceritanya, pemakaman pun telah selesai sekitar jam 4:30 sore. Kemudian kita masuk ke sudut pandang Aisyah. Dan kondisi aku pada saat itu masih terbaring lemas di ruang tengah di rumahku sendiri. Ya karena bapak sama mama sudah pergi ke rumah Abah untuk mengadakan tahlilan untuk mendoakan pamanku. Dan aku mulai terbangun di waktu surup. Aku membuka mata, menatap ke atas plafon. Pandanganku benar-benar masih buram dan kepala masih berdenyut. Sembari pandangan masih menatap ke atas, aku kemudian merasakan kalau aku tidak sendirian di ruangan ini. Bau kapur barus menyengat di hidung. Serasa kepala makin pusing, aku mulai bertanya ada siapa di samping kiriku. Karena aku melihat di ujung mataku ada seseorang yang berbaring menghadapku dengan kain putih yang terikat. Aku memanggil mama dan juga bapakku, tapi mulutku terasa keluh. Napas mulai terasa sesak, keringat mulai bercucuran. Tapi aku penasaran siapakah yang berbaring di sampingku ini. Akhirnya aku beranikan diri untuk berbalik melihatnya, tapi sayang aku menyesalinya. Setelah tahu siapa yang berada di sampingku saat ini, iya, itu adalah sosok pocong. Wajah kami saling bertatapan dengan jarak kami yang begitu sangat dekat. Diperkirakan cuma 2 jengkal saja. Teramat jelas di mataku dengan muka yang begitu hancur. Terdapat luka yang mengeluarkan bau busuk dan bola mata yang putih dengan mulut yang terbuka lebar berwarna hitam, menyeringai mengeluarkan belatung yang sangat banyak. Sesaat pocong itu berucap, "Buka tali pocongku." Bau busuk yang membuat perutku terasa diaduk-aduk. Seketika ada yang membangunkanku dari rasa takut yang teramat sangat ini. Aisyah sayang, bangun nak. Kamu gak apa-apa kan? Seketika aku tersadar. Mama, Aisyah takut, ucapnya sembari memeluk mama dengan erat. Saking syok dengan apa yang telah terjadi, dan mama mulai membalas perlakuanku dengan kasih sayang, sambil mengelus punggungku untuk memberikan ketenangan. Jangan takut ya sayang, mama selalu ada untuk kamu. Begitulah ucapnya. Beberapa hari kemudian aku selalu didatangi oleh sosok pocong itu. Sampai suatu ketika di sore hari, di saat aku mau pergi mengaji, aku ditampakin lagi sampai-sampai aku kocar-kacir saking ketakutannya. Dan tanpa disengaja aku menubruk Pak Ustadz yang kebetulan beliau juga mau ke mushola. Astagfirullahaladzim, Aisyah, kamu kenapa kok seperti ketakutan begitu? Aku hanya terdiam membisu.
sambil menggelengkan kepalaku, karena percuma kalau aku cerita gak bakalan ada yang percaya. Ini bukan kali pertama setiap aku bersemangat untuk menceritakan kepada mereka satu hal yang menurut mereka itu mustahil. Dan sering juga aku diejek, dibilang ya sama mereka ini halu, stres gak waras. Itu yang terucap dari mulut mereka, membuat aku lebih suka menyendiri dan main sendiri, gak punya kawan, dan lebih baik diam tanpa harus mereka tahu apa yang aku lihat dan aku rasakan. Pak Ustadz masih dengan rasa keheranan. Lah, ditanya kok malah diam? Aisyah kenapa diam saja? Pak Ustadz, Aisyah mau ke musola dulu. Oh ya udah, ayo bareng saja, timpalnya. Sambil berjalan bareng bersama Pak Ustadz, aku terus menoleh ke belakang apa pocong itu masih ada. Ternyata masih ada. Dia belum beranjak dari tempatnya. Emang pocong rese, umpatku dengan kesal. Pocong itu posisinya melayang dengan jarak 1 meter dari tanah. Pocong itu terus menatapku dan Pak Ustadz berucap, "Sudah jangan dilihatin terus, nanti sosoknya malah makin usil sama Aisyah." Seketika mataku membulat karena tidak percaya kalau Pak Ustadz juga bisa melihat sosok itu. Dan Pak Ustadz hanya tersenyum dan berkata, "Ayo nanti keburu maghrib di jalan." Waktu menunjukkan jam 8 malam. Satu persatu temanku sudah pada membubarkan diri masing-masing untuk bergegas pulang ke rumah. Hanya aku yang masih terdiam di dalam musola itu. Seketika Pak Ustadz menghampiriku yang masih terdiam sambil menunduk. "Aisyah kenapa belum pulang? Apa perlu Bapak anterin? Apa kamu masih takut sama sosok yang tadi?" "Apa Pak Ustadz bisa melihat mereka?" tanyaku dengan cepat. "Iya, Bapak bisa melihatnya. Kamu tidak perlu takut. Lebih takutlah sama Allah yang menciptakan semua makhluk di bumi ini." Tapi sosok itu selalu berkata tolong lepaskan tali pocongnya, dan selalu muncul secara tiba-tiba. Aisyah udah kesel Pak Ustadz selalu diikuti terus. Tali pocong? Maksud Aisyah sosok itu minta tolong dilepaskan tali pocongnya? Iya. Dan aku gak tahu sosok itu siapa. Tapi sepertinya Aisyah pernah lihat wajahnya sewaktu di rumah Abah pada saat kejadian itu. Di rumah Abah Azhar maksud Aisyah? Iya, pas waktu itu Aisyah pingsan Pak Ustadz. Apa jangan-jangan pocong itu korin dari almarhum Asep? Maksud Pak Ustadz paman Aisyah gitu? Ya belum yakin juga. Ya sudah, ayo balik, biar bapak yang anterin. Nanti kedua orang tuamu nyariin lagi. Dan pada akhirnya aku pulang diantar sama Pak Ustadz. Setibanya di depan rumah aku melihat seekor kucing besar. Bukan, melainkan seekor harimau yang sangat besar, yang sedang berbaring santai di depan rumahku dengan jarak 3 meter di hadapanku. Aku melihat muka Pak Ustadz memucat seperti menahan napas, tidak tahu nahan rasa takut kali. Jangan takut, dia baik kok. Apa? Maksud Aisyah baik gimana? Dan aku menghampiri sosok harimau itu dan memeluknya. Yang aku rasakan ketenangan sambil mengelus bulunya yang lebat dan halus. Pak Ustadz hanya terperangah kaget dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Pak Ustadz mencoba mendekat dan berucap salam, karena ia sadar kalau yang di depannya bukan sosok sembarangan. "Assalamualaikum, maaf bila saya mengganggu. Kalau boleh saya tahu, anjen teh saha?" "Namaku Raden Abbas Sanjaya. Aku di sini cuma menemani keturunanku saja." "Oh, nuhun, kalau gitu saya mohon undur diri." "Tunggu. Kalau bisa bongkar kembali makam baru itu, buka tali pocongnya." "Maksudnya makam siapa, Raden?" "Sebenarnya kau sudah tahu makam siapa. Lebih baik lakukan sebelum 40 hari. Insya Allah besok saya akan membongkarnya. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya pamit. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Aisyah, cepat kamu masuk ke dalam rumah," pinta sosok Raden. "Raden sudah tahu ya kalau Aisyah sering diganggu sama itu pocong?"
Seketika Raden Abbas Sanjaya tertawa dan berubah wujudnya menjadi sosok yang teramat tampan, memakai baju kerajaan dengan pertelanjang dada, memakai celana selutut berbalutkan kain sutra di bagian pinggangnya, yang membuat perhatianku tidak bisa teralihkan. Kalung emas yang dipakai oleh Raden cukup besar, ada ukiran Sunda kuno di sana. Kenapa lihatnya kayak gitu? Aku hanya nyengir saja, karena tingkah lakuku yang sangat konyol. Udah sana, masuk, sudah malam, pergi tidur. Kenapa gak bantu Aisyah buat ngusir sosok itu? Kamu harus belajar berani. Bukan sosok itu yang seharusnya kamu takuti, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku mendengar derap langkah yang menghampiri gagang pintu. Seketika pintu pun terbuka, ternyata itu adalah Mama. Ya Allah, Aisyah, kok kamu malah nangkring di situ? Cepat masuk, udah malam, gak baik. Anginnya kenceng, ntar kamu masuk angin lagi. Iya mah. Dan aku pun menengok mencari keberadaan Raden, tapi sudah menghilang. Aisyah lagi cari siapa? Ah, enggak mah. Dan akhirnya aku pun masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya aku sudah mulai kembali masuk sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, aku melihat warga sedang membongkar makam, mungkin untuk membuka tali pocongnya. Tidak terasa 2 minggu libur dikarenakan gedung sekolah lagi direnovasi. Dan pada saat itu aku duduk di kelas 4 SD. Seperti biasanya, sambutan yang kurang menyenangkan dari teman-temanku, karena sejak awal mereka ini seakan menjauh, enggan berteman denganku. Ejekan dan hinaan sudah jadi sarapanku di sekolah. Entah apa salahku sehingga aku ngerasa tidak betah untuk belajar, sampai-sampai tidak ada satupun yang mau berteman denganku. Pada akhirnya, aku lebih memilih menyendiri. Bergegas aku pergi ke belakang sekolah pada saat jam istirahat. Aku terduduk lemas menangis meratapi nasib yang selalu dibuli dijauhi tidak dianggap ada. Aku menggerutu dalam hati sembari berucap, jahat, kenapa mereka jahat terhadapku? Kenapa mereka gak ada yang mau berteman denganku? Apa salahku? Samar-samar aku mendengarkan suara dari arah belakangku. Aku mau kok jadi temanmu. Dan aku pun berbalik menghadap dirinya, yang kulihat gadis seumuran denganku dengan rambut terurai panjang cantik dan aroma tubuhmu sangatlah harum. Dan aku bertanya, siapa kamu? Kok bisa ada di sini? Dan dia pun tersenyum, senyuman yang sangat manis sekali. Namaku Kanjeng Dewi Rahayu. Panggil aku Ayu saja. Namamu Aisyah kan? Bagaimana kamu tahu namaku? Aku selalu memperhatikanmu. Oh iya, mau kamu jadi temanku Aisyah, Kanaya Azhar? Kita main ayo, udah jangan nangis lagi. Nanti manisnya hilang. Ucapnya menenangkan. Dan pada saat itu kami berdua makin akrab, selalu bermain bersama. Sampai pada akhirnya aku menduduki kelas 6 SD pada saat usiaku 11 tahun. Makin hari makin tidak betah. Bukan lagi teman-teman yang jahil, tapi juga mereka yang tidak kasat mata, selalu usil. Dan benar-benar hampir kesabaranku itu habis karena terus diujinya. Pada akhirnya aku lulus dan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahku. Aku lebih memilih membantu mama di ladang. Menjadi petani emang bukan jadi pilihanku, tapi setidaknya aku bisa bantu mama dan berbakti selagi aku bisa. Dengan menanam sayuran dan beresin rumah selagi mama dan bapak ke sawah. Tentunya ditemani dia, Rahayu, teman beda alamku. Sampai di usiaku 17 tahun dan mencoba memberanikan diri untuk pergi merantau. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian tetap like, komen, dan share serta subscribe ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.